Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil al imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala al babu tsaminu al udhiyatu wal aqiqatu. Pada malam hari ini walaupun agak prematur dari segi waktu, kita sudah masuk pada bahasan tentang udhiyah, yaitu kurban. Kemudian yang kedua wal aqiqah, akikah. Dan dalam bahasan ini ada dua fasal. Yang pertama tentang udhiyah, kurban. Kemudian pasal yang kedua tentang aqiqah wa ahkamul maulud, hukum-hukum seorang anak yang baru dilahirkan. Kita bahas pasal yang pertama, yaitu tentang udhiyah. Yang pertama kita memahami makna udhiyah melalui definisi atau ta'riful udhiyah. Dan selanjutnya kita bahas tentang disyariatkannya udhiyah atau berkurban, serta hukum yang berkaitan dengan kurban. Definisi kurban atau udhiyah. Al-udhiyatu lughatan, kurban secara bahasa, secara etimologi adalah ismun lima yudhha bihi, yaitu satu sebutan untuk hewan yang disembelih. Jadi kapanpun ya hewan disembelih, hewan apapun itu secara bahasa ya namanya udhiyah ya. Au lima yudhbahu ayyama'idil adha, atau yang disebut dengan kurban adalah hewan yang disembelih di hari Idul Adha. Ini pun masih umum, walaupun sudah mengerucut pada segi waktu, yaitu penyembelihannya hanya pada Idul Adha. Fal udhiyatu ma yudhbahu fi yaumil adha. Maka dengan demikian yang disebut kurban adalah hewan yang disembelih di hari Idul Adha. Nah, ini pengertian secara lughawi, secara bahasa. Dan dalam bahasan-bahasan ilmu fiqih itu pengertian bahasa memang cakupannya lebih luas daripada definisi istilahi atau definisi yang lebih menjurus ya. Nah, bagaimana kurban menurut fiqih ya? Nah, ini lebih khusus yang akan kita bahas di sini. Hiya dzabhu hayawanin mahsusin biniyatil qurbati fi waqtin mahsusin. Jadi yang disebut kurban dalam ilmu fikih adalah penyembelihan hewan-hewan tertentu dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang tertentu. Nah, berarti tidak semua hewan ya. Kalau secara pengertian etimologi tadi jelas semua hewan yang disembelih yaitu kurban namanya. Tapi kalau secara fikih di sini sudah semakin mengerucut ya. Yang disebut dengan kurban adalah dzabhu hayawanin mahsusin biniyatil qurbati. Penyembelihan binatang-binatang yang tertentu ya, berarti yang tertentu saja, tidak semua binatang. Ada lagi kekhususannya, biniyatil qurbati,
diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan penyembelihan biasa, ya. Tapi fi waqtin mahsusin, ditambah lagi semakin mengerucut pengertiannya di waktu yang dikhususkan, di waktu tertentu. Nah, nanti waktunya ya 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. Selain itu bukan lagi namanya kurban. Au hiya ma yuzbahu minan na'ami taqarruban ila Allah taala fi ayamin nahar. Atau dalam definisi lain secara fikih, kurban adalah hewan atau hewan yang disembeli dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari nahar. Hari nahar apa itu? Ya tadi tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, ya. Wa qad suri'at fis sanati tsaniyati minal hijrati kaz zakati wa sholatil aidain. Dan sungguh kurban itu telah disyariatkan pada tahun kedua hijrah seperti sama ketika disyariatkannya zakat dan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, itu mulai diperintahkan pada tahun kedua hijrah. Berarti sebelum tahun kedua hijrah belum ada yang namanya udhiyah, belum ada yang namanya kurban, ya. Sama juga belum ada yang namanya zakat dan belum ada yang namanya sholat Idul Fitri, Idul Adha. Apalagi periode Mekah, ya. Sebelum hijrah, ya tidak ada itu, ya. Ini kan tahun kedua setelah hijrah, berarti era Madinah. Tahun ketiga. Saniyah di sini ketiga. Di sini kedua. Ya, mungkin salah ketik tadi itu. Mohon maaf kalau ada salah pengetikan. Jadi waqad suri'at fi sanati tsaniyati minal hijrah. Bukan tsalitsah, tsaniyah. Disyariatkan itu pada tahun kedua hijrah. Tolong dikoreksi. Wa thabatat masru'iyatuha bil kitabi wa sunnati wal ijma'i. Ketetapan tentang disyariatkannya kurban itu berdasarkan Al-Qur'an, sunnah Rasul dan ijma' ulama. Itu landasan hukumnya. Ya. Jadi setiap syariat itu pasti ada landasan hukumnya. Apa sumber hukumnya? Al-Qur'an, sunnah, ijma'. Ini merupakan 3 sumber hukum yang paling pokok dalam agama Islam. Ya, kalau tidak ada di Quran, pasti ada di hadis. Kalau di Quran, hadis tidak ada ijma. Ya, kesepakatan mayoritas ulama, itu nama ijma. Ya, itu kuat ya. Kalau yang namanya kesepakatan para ulama mayoritas itu secara hukum ya sebagai argumen untuk landasan syariat itu sangat kuat. Ammal kitabu, adapun dalil disyariatkannya kurban di dalam Al-Qur'an adalah fa qauluhu ta'ala, firman Allah taala, fasholli li rabbika wanhar. Ya, maka salatlah karena Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Ini landasannya Al-Kautsar ayat 2. Kemudian yang kedua, wal budna ja'alnaha lakum fi sya'airillah, itu Al-Hajj ayat 36. Wal budna, dan unta-unta kami jadikan unta tersebut lakum untukmu min sya'airillah, bagian dari syiar-syiar Allah. Ai min a'lami dinillah, itu dijadikan sebagai informasi yang terkait dengan adanya agama Allah. Kenapa? Karena hewan-hewan unta itu juga menjadi hewan yang dikurbankan. Ya, maka Allah menciptakan unta-unta itu bagian dari min sya'airillah, dari syiar-syiar agama Allah. Ya. Jadi kalau mungkin di tanah-tanah Arab itu ketika hari-hari nahar itu kan begitu semarak. Ya, penyembelihan hewan-hewan termasuk unta
sehingga itu termasuk min sya'airi dinillah, syiar agama Allah. Wa amma sunnatu fa ahaditsu. Adapun dalil yang bersumber dari sunnah Rasul ada beberapa hadis, di antaranya hadis riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha di mana Nabi mengatakan ma amila ibnu adam yauman nahri amalan ahabbu ilallahi ta'ala min iraqatid dami. Tidak ada ya ma amalu ibni adama yauman nahri amalan ahabbu ilallahi ta'ala. Tidak ada amal manusia ya, tidak ada amal manusia di hari nahar lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada iraqatid dam, mengalirkan darah. Maksudnya menyembelih hewan kurban. Jadi di hari 10 Zulhijjah, 11, 12, 13, amal yang paling disukai Allah pada hari-hari tersebut adalah amal ketika kita melakukan kurban. Ya. Jadi kata Nabi itu, tidak ada amal yang lebih baik, yang lebih dicintai daripada Allah. Ya, di hari nahar min iraqatid dami. Ya, daripada menumpahkan darah, artinya menyembelih hewan kurban. Kenapa demikian? Kata Nabi, innaha lata'ti yaumal qiyamati biquruniha wa azlafiha wa asy'ariha. Karena sungguh ya, hewan kurban tadi akan datang di hari kiamat dengan tanduknya, kukunya dan bulu-bulunya. Wa inna dama la yaqa'u minallahi azza wa jalla bimakanin qabla ayyaqu 'alal ardi. Dan sungguh darah ya, sungguh darah tersebut yaqau minallahi azza wa jalla, jatuh dari Allah Subhanahu wa taala bimakanin, pada satu tempat, qabla ayyaqau 'alal ardi, sebelum jatuh ke atas bumi. Artinya apa? Dengan kurban yang kita lakukan ya, sebelum darah tersebut jatuh ke tanah, itu Allah sudah menempatkan tempat yang khusus ya untuk darah kurban tadi. Artinya apa? Nilai pahalanya luar biasa. Sehingga sebelum hewan itu disembelih, darahnya belum turun ke tanah, Allah sudah memberikan tempat untuk darah tersebut. Ini sebagai ungkapan bahwa begitu tinggi ya penilaian Allah terhadap keikhlasan orang yang melakukan kurban. Fatibu biha nafsan, maka berikanlah dorongan ya kepada setiap jiwa untuk mau berkurban. Ini hadis yang menjadi landasan disyariatkannya udhiyah atau kurban. Wa minha haditsu Anasin, dan diantara dalil disyariatkannya udhiyah kurban adalah hadis riwayat Anas qala ya, di mana Sayyidina Anas mengatakan dhaha Rasulullah SAW biki basaini amlahaini aqranaini paraaituhu wadian qadamaihi ala sifahiha yusammi wa yukabbir fadzabahahuma biyadi. Jadi kata Anas radhiyallahu an, Nabi pernah berkorban dengan 2 ekor domba kibas yang dua-duanya warnanya putih cemerlang dan mempunyai 2 tanduk yang bagus. Lalu kata Sayyidina Anas, aku melihat Rasul duduk gitu di samping sisi dari binatang tadi ya, yusammi, Rasul membaca bismillah. Ketika menyembelih enggak boleh baca bismillahirrahmanirrahim, hanya bismillah. Kenapa begitu? Karena ini penyembelihan ya. Penyembelihan itu mengaitkan dengan hilang nyawa binatang. Maka tidak ada kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Jadi kalau kita menyembelih apapun yang namanya itu kambing, unta atau sapi, bahkan ayam gitu, itu cukup bismillah ya. Nabi sudah nyontohkan. Jadi wa yusammi,
Nabi membaca bismillah wa yukabbir, dan Nabi bertakbir. Bismillah, Allahu Akbar. Ya. Fadzabahahuma biyadihi, lalu Nabi menyembelih kedua domba tadi, kedua kibas tadi secara sendiri. Ya, mungkin yang pernah lihat orang Arab menyembelih kambingnya sendirian. Kalau gitu kan pakai dipegangin ya. Nah, kalau mereka itu cukup sendiri aja. Ya, dipegang kakinya, dilipat begitu rupa, langsung. Ya, jadi kalau yang pernah lihat di tempat ketika haji tuh, ya ada bayar dam. Nah kita dibolehkan tuh melihat hewan-hewan yang dijadikan sebagai pembayar dam disembelih. Ya, itu orang Arab ya seperti itu. Nabi melakukan begitu. Jadi Nabi sendiri aja. Jadi cukup bismillah Allahu Akbar. Ya, enggak boleh bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Wa ajma'al muslimuna ala masruliyatil udhiyati. Seluruh kaum muslimin bersepakat tentang disyariatkannya berkurban. Enggak ada beda pendapat. Semua kalangan muslimin ijma' ya, sepakat bahwa kurban itu memang menjadi bagian yang diperintahkan oleh agama Islam. Wa dzalikal ahaditsu ala annaha ahabbul a'mali ila Allah yauman nahri. Hadis-hadis tersebut di atas menunjukkan, mengindikasikan bahwa amal yang paling disukai Allah di hari nahar adalah pengorbanan. Kembali mengulang yang tadi. Wa annaha ta'ti yaumal qiyamati ala sifatil lati dzubihat 'alaiha, dan nanti kurban tersebut akan datang di hari kiamat berdasarkan sifat ketika dia disembelihnya. Wa yaqa'u damuha bimakanin minal qabuli qabla ayyaqa 'alal ardi, dan darahnya itu akan jatuh di satu tempat dari minal qabuli, dari pertanda bahwa kurbannya terlebih terima, qabla ayyaqa 'alal ardi, sebelum darah tersebut jatuh ke atas tanah. Wa innaha sunnatu Ibrahim, dan itu merupakan sunnah dari Nabi Allah Ibrahim. Jadi sebetulnya udhiyah itu merupakan syar'un qadimun, satu syariat yang udah kuno, ya, udah ribuan tahun, ya, kemudian kembali dijadikan sebagai syariat dalam Islam, ya, seperti haji, ya, haji pun itu syar'un qadimun, ya. Jadi banyak beberapa yang kita jadikan sebagai ibadah kita itu adalah syar'un qadimun. Puasa syar'un qadimun, karena orang-orang sebelum kita pun berpuasa, maka disebut syar'un qadimun, satu syariat yang udah lama, gitu ya, bukan satu yang baru. Nah ini seperti diabadikan dalam As-Saffat ayat 107. Wa fadainahu bidzibhin azim, ya, dan kami menebusnya dengan sembelihan yang agung. Itu kan ketika Nabi Allah Ibrahim sudah memegang pisau, kemudian Ismail sudah siap untuk disembelih, maka kata Allah apa? Wa fadainahu bidzibhin azim. Allah tebus itu, Allah gantikan dengan satu hewan domba yang bagus, ya. Apa hikmah disyariatkannya udhiyah? Ya. Wal hikmatu min tasri'iha, dan hikmah disyariatkannya udhiyah berkurban, huwa syukrullahi ala ni'amihil muta'addidati. Yang pertama adalah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang beragam yang diberikan kepada kita, ya. Masa kita umpamanya 1 tahun ini, kalau kita hitung-hitung itu nikmat yang kita dapat berapa banyak, ya. Jadi ni'matun muta'addidah, ya. Kesehatan, kemudian rezeki dalam uang, rezeki ilmu, dan seterusnya. Nah ini sebagai rasa syukur atas nikmat-nikmat tersebut yang tidak sejenis tapi beragam,
maka kita diminta untuk berkurban. Ya. Makanya Pak, Ibu seperti ini, kalau kurban itu sebaiknya kita ingetin, ya tahun ini siapa? Bapak, tahun besok Ibu, umpamanya, ya bapak, suami istri, berikutnya anak, ya terus berputar begitu aja. Ya, jadi diupayakan setiap tahun itu kurban, ya kurban. Karena nanti Imam Syafi'i mengatakan bahwa itu menjadi sunnatu ain, tapi nanti juga menjadi sunnatu kifayah. Ya. Makanya diupayakan itu kita nabung selama 1 tahun minimal ya 1 korban. Di dalam madzhab Imam Syafi'i ketika kita udah 1 korban itu sunnah kifayah terpenuhi udah. Ya, kita punya anak berapa? Punya anak umpamanya di rumah masih punya 4, ya dengan istri kita, berarti kita semuanya ber-6. Seandainya memang tahun ini ya kita hanya bisa korban 1, ya kita korban 1, ya. Tapi menurut mazhab Imam Syafi'i itu sudah terpenuhi yang namanya sunnah kifayah. Ya, 1 yang korban, yang lain gugur kesunahan. Wa ala baqa'il insani min amin li amin. Dan ajegnya ya, keajegan nikmat yang didapat oleh manusia min amin li amin, dari tahun ke tahun. Ya, tahun kemarin dapat banyak nikmat, tahun ini dapat nikmat lagi. Nah, untuk itu apa? Itu merupakan ungkapan syukur kepada Allah bahwa kita ini dari tahun ke tahun masih diberi kesempatan ya untuk hidup gitu ya, menikmati kehidupan. Dan zaman pandemi kayak begini, di tengah-tengah banyaknya orang yang meninggal dunia, kita masih diselamatkan Allah. Nah, ini merupakan apa? Satu syukur ya, satu ekspresi atas nikmat yang Allah berikan, termasuk di saat kita diberikan umur yang panjang ya, dari tahun ke tahun. Sahabat kita meninggal, ini meninggal, kita masih diberikan kesempatan hidup. Walitakfiris sayyiati anhu, yang ketiga, hikmah dari korban adalah untuk menghapus dosa-dosa. Imma birtikabil mukhalafati, di mana dosa itu bisa jadi karena kita memang sengaja berbuat dosa, ya, menentang perintah Allah. Au naqsil ma'murati, atau kita melaksanakan ibadah kepada Allah tapi enggak sempurna, banyak minusnya, ya banyak minusnya, enggak sempurna, gitu. Maka dengan berkorban diharapkan kekurangan-kekurangan tadi itu bisa tertutupi. Walitausiati ala usratil mudahhi wa ghairihim, dan untuk meluaskan kepada keluarga orang yang berkorban dan yang lainnya. Jadi begini, dengan kita berkorban maka kita bisa berbagi, ya. Kita makan gitu, bagi pada tetangga. Ini namanya tausiah. Kita meluaskan ya, meluaskan rasa senang kita untuk diri kita sendiri dan orang lain. Pak, begini, korban itu nggak wajib kita sebarkan, nggak wajib. Kita berkorban umpamanya di rumah kita ada banyak 10 orang, ya makannya rame-rame, sah, boleh. Ya. Yang korban cuma 1 kan, namanya bapaknya korban, bapaknya itu korban, kemudian dagingnya dimakan. Kan kalau bapak hanya 1/3 kan, yang korban hanya dapat 1/3 yang boleh dia makan, tapi yang lain boleh. Maka nanti menjadi alasan kenapa menurut mazhab selain Imam Hanafi, korban itu sunnah bukan wajib. Kenapa? Karena korban itu dagingnya enggak wajib dibagi-bagi. Fala yujzi'u fiha daf'ul qimati, maka tidak sah ya berkorban dengan memberikan harganya. Berapa kambing? 3 juta. Ya udahlah, ini uangnya, saya korban, nggak usah beli hewan kurban.
Jadi saya serahkan uang ini kepada fakir miskin 3 juta. Saya tidak belikan hewan kurban. Itu nggak bisa disebut udhiyah. Ya, nggak bisa disebut udhiyah. Itu bukan kurban. Bi khilafi shadaqatil fitri allati yaqsidu minha sadda hajatil faqiri. Berbeda dengan status sedekah atau zakat fitrah, ya. Beda dengan zakat fitrah allati yaqsidu minha sadda hajatil faqiri, di mana zakat fitrah tersebut punya tujuan untuk menutupi kebutuhan orang fakir. Kalau dibayar pakai uang, ada yang mengatakan boleh. Ya, kalau kata mazhab Imam Hanafi boleh pakai uang. Gitu ya. Saya zakat enggak pakai beras, pakai uang, ya. Mazhabnya mazhab Hanafi, silakan, tapi harganya beda, ya. Kalau umpamanya di mazhab Syafi'i itu 3,5 liter gitu ya. Untuk ukuran zakat fitrah, di Hanafi beda lagi. Ya, lebih mahal. Kalau diukur dengan kurma itu bisa satu pita itu sampai 300.000. Ya, 300.000. Kalau juga pakai kurmanya apa? Kurma ajwa umpamanya. Kan ukurannya 1 sa' gitu ya. Di satu ukuran zakat itu kalau dihargai pakai uang 300.000. Sementara kalau kita pakai mazhab Imam Syafi'i umpamanya 3,5 liter cuma berapa? Kalau 12.000 ya paling 40.000 gitu kan ya. Tapi dari sini masih menurut mazhab Hanafi zakat fitri itu boleh pakai uang. Walaupun dalam mazhab Syafi'i mengatakan nggak boleh. Ya, nggak boleh pakai uang. Karena ada beda pendapat, tapi kalau korban semua sama. Nggak bisa. Saya korban pakai uang aja deh. Berapa harga sapi? 25 juta. Nih, saya kasih fakir miskin 25 juta. Itu korban saya. Ini udhiyah saya. Nggak bisa. Nggak bisa. Wa nassal Imamu Ahmadu ala anna al-udhiyata afdalu minas shadaqati bi qimatiha. Imam Ahmad Ibnu Hambal ya menetapkan satu hukum bahwa kurban itu lebih utama daripada sedekah dengan nilai yang sama. Ya, umpamanya saya berkurban. Apa yang saya korban? Kurban sunnah saya 1 ekor domba. Berapa harganya? 5 juta. Ketika ada orang ya bersedekah, saya sedekah 5 juta. Ya. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, nilainya tetap lebih tinggi, lebih utama adalah kurban. Walaupun harganya sama. Hukmul udhiyati, hukum udhiyah. Nah, ini kita hukum berkorban. Ikhtalafal fuqaha fi hukmil udhiyati hal hiya wajibatun aw hiya sunnatun. Para ulama fikih berbeda pendapat tentang hukum berkorban, apakah dia itu wajib atau sunnah. Ya, itu korban itu wajib atau sunnah. Ini terjadi perbedaan pendapat. Faqala Abu Hanifah wa ashabu, Imam Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat innaha wajibatun marratan fi kulli amin alal muqimina min ahli amsari, bahwa berkorban itu hukumnya wajib 1 kali setiap tahun atas orang yang tinggal di satu daerah. Jadi umpamanya bapak memang orang sini, udah menetap lama di Kidodol, maka menurut mazhab Hanafi ya bapak wajib setiap tahun 1 korban. 1 wajib. Wa dzakara Tahawi wa ghairuh. Imam At-Tahawi dan lainnya mengatakan anna ala qauli Abi Hanifah wajibatun. Berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah, korban itu wajib. Wa ala qauli sahibaini, tapi menurut pendapat 2 pengikut Imam Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad, mengatakan sunnatun muakkadatun. Jadi di mazhab ini saya beda. Di mazhab Imam Hanafi hukumnya itu enggak seragam. Imam Hanafi dan sebagian besar pengikutnya mengatakan wajib. Tapi menurut yang pengikut yang 2 ini, ya seorang syekh besar yaitu Syekh Muhammad dan Syekh Yusuf mengatakan, oh itu bukan wajib, sunnah muakkadah.
yaitu sunnah yang sangat sangat ditekankan, ya, yang dikuatkan, gitu ya. Wa qala ghairul Hanafiyati, selain penganut mazhab Hanafiyah mengatakan innaha sunnatun muakkadatun ghairu wajibatin, sama, itu hukumnya sunnah muakkadah, enggak wajib. Wa yukrahu tarkuha lil qadiri 'alaiha, dan makruh hukumnya meninggalkan atau tidak melakukan korban bagi orang yang mampu. Ya, uangnya ada tapi enggak korban, maka menurut para ulama hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Wa dzalika 'indal malikiyati 'alal masyhuri li ghairil haji biminan. Dan itu menurut kalangan Imam Syafi'i, Imam Maliki yang masyhur, ya, status tentang sunnah muakkadah itu bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, ya, gitu. Kita lagi enggak haji, maka kata Imam Malik hukumnya sunnah muakkadah. Kalau sedang haji ya enggak, gitu. Wal akmalu indahum lil qadiri ayyudhiya an kulli syahsin indahu udhiyatun. Yang paling sempurna menurut kalangan Imam Maliki bagi orang yang mampu, dia itu harus berkorban untuk masing-masing orang, ya, itu satu kurban. Fa in arada insanu ayyudhiya bi nafsi an kulli man indahu bimman tajibu alaihi nafaqatu jaza fil madhab. Jadi gini, ini yang pernah ramai 2 tahun lalu. Ya, kalangan Maliki mengatakan kalau ternyata satu keluarga atau orang yang hidup bersama dalam tanggungannya itu hanya mengorbankan satu, maka itu sah menjadi korban semuanya. Ini pernah diungkap oleh Syekh Ali Jabir waktu itu, ya, almarhum. Jadi beliau mengatakan satu keluarga cukup satu, karena landasannya pendapat dari Imam Malik, ya. Jadi pahalanya dia dapat semuanya. Wahia inda syafi'iyyati sunnatu ainin lil munfaridi bil umri marratan. Sedangkan menurut madhab Syafi'iyah, hukum korban adalah sunnah ain, sunnah individual, sunnah perorangan, ya, satu kali dalam atau seumur hidup. Ya. Jadi lebih apa? Lebih ringan. Jadi kalau kata Syafi'iyah itu hukumnya sunnah pribadi, ya, sunnah individu yang dilakukan satu kali dalam seumur hidup. Wa sunnatu kifayatin in ta'addada ahlul baiti, dan kata Imam Syafi'i menjadi sunnah kifayah kalau keluarganya itu jumlahnya lebih dari satu. Fa idza fa'alaha wahidun min ahlil baiti kafa anil jami'. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau memang keluarga ada 5, umpamanya tadi yang korban cuma 1, maka kesunahan yang 4 sudah tidak lagi, ya. Sama kalau fardu kifayah, umpamanya ada jenazah, ada yang udah nyolatin saja 1, maka yang lain udah cukup. Kalau dia nggak ngerjakan nggak apa-apa. Tapi kalau yang tidak ada yang mengerjakannya, berarti dosa semua, gitu kan, ya, seperti itu. Tapi ini sunnah, ya, ketika enggak dikerjakan ya enggak apa-apa, itu karena bukan wajib, bukan fardu kifayah, tapi sunnah kifayah. Bapak Ibu yang saya hormati, lalu apa dalil kalangan Hanafiyah kalau korban itu wajib? Dalilnya hadis begini, ini hadis agak tegas, ya, cukup keras. Nabi mengatakan, man wajada sa'atan falam yudhi fala rubanna musallana. Barang siapa yang mempunyai keluasan rezeki lalu dia tidak berkorban, maka janganlah mendekati tempat sholat kami. Jangan dekat-dekat ke masjid, ya. Ini oleh Imam Hanafi dikatakan kalau korban gak wajib, Nabi gak ngomong kayak gitu, ya. Jadi barang siapa yang pada hari-hari nahar dia punya keluasan rezeki lalu dia enggak berkurban, katanya fala yaqrubanna musallana, jangan datengin masjid-masjid kami. Nah, ini oleh Imam Hanafi dipahami bahwa tidak mungkin Rasul mengucapkan kalimat sekeras itu
untuk sesuatu yang tidak sifatnya wajib. Itu beliau bilang begitu, ya. Kemudian alasan yang kedua, selain hadis tersebut, bahwa korban itu waktunya tertentu saja, 4 hari. Berarti kalau waktunya 4 hari, di lain waktu udah nggak boleh, ya berarti itu wajib. Itu pemahaman dari beliau, ya. Kemudian wastadallal jumhuru ala sunniyatil qadir alaihi haditsa. Kemudian para mayoritas ulama mengambil dalil untuk kesunahan korban bagi orang yang mampu itu ada banyak dalilnya. Jadi selain mazhab Hanafi, oh enggak, itu bukannya wajib, itu sunnah. Mana dalilnya? Banyak benar dalilnya. Ya, banyak sekali hadis-hadis yang mengisyaratkan bahwa itu adalah sunnah. Mana contohnya? 1, idza ra'aitum hilala dzil hijjati wa arada ahadukum ayyudhiya falyumsik min ansyari wa azfari. Apabila kamu melihat hilal awal bulan Zulhijjah dan ada salah seorang di antara kamu ingin, coba tekankan stressing pada kata ingin, arada, ingin berkorban, maka hendaklah dia menjaga rambut dan kukunya. Jangan dicukur, jangan dibuang, jangan dipotong rambut kita. Nah di situ Nabi gunakan kalimat paman aroda, barang siapa yang ingin. Oleh para ulama dimaknai ingin berarti bukan wajib, ya. Yang nggak ingin, ya nggak usah. Gitu. Jadi di sini apa? Dikatakan bukan wajib tapi sunnah. Kemudian dalil yang kedua. Salasun hunna alayya faraidu. Ada 3 yang 3-tiganya bagiku fardu, wajib. Wa hunna lakum tatawu, dan bagi kamu sunnah saja. Apa yang pertama? Al-witru, salat witir. Wajib Nabi melaksanakannya. Kita sunnah. Ya, salat witir itu bagi Nabi hukumnya wajib, fardu. Enggak boleh tinggal, ya. Kemudian wan naharu, ya, wan naharu korban itu wajib bagi Nabi. Wa sholatud duha, salat duha. Ya. Jadi kata Nabi yang 3 itu bagiku hukumnya fardu, tapi bagi kalian hukumnya sunnah. Ya. Jadi salat witir, korban dan salat duha itu bagi Rasul adalah wajib. Ya untung kita nggak wajib itu. Kalau kita wajib juga agak repot, ya. Kita biasanya yang rajin witir ya bulan Ramadan. Di luar Ramadan mungkin ya kadang ditinggal, gitu kan ya, seperti itu. Kemudian juga ada satu saat ya Abu Bakar dan Sayyidina Umar mereka enggak korban karena khawatir itu akan dianggap jadi wajib. Nah ini menandakan bahwa korban itu enggak wajib, itu sunnah. Nah ini bahasan pertama tentang kurban, ya. Kita yang memang mengikuti paham Imam Syafi'i, ya kurban merupakan ibadah sunnah, ya. Tapi mengingat begitu banyak fadilahnya, keutamaannya, hendaknya, ya, setiap tahun paling tidak satu keluarga itu ada satu kurban. Karena tadi Imam Syafi'i mengatakan kalau ya satu keluarga memberikan satu hewan kurban berarti anggota yang lain itu sudah gugur ya sunnah kifayahnya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya bahas pada saat ini ya bermanfaat sekali, walaupun ini memang masuknya bab ini terlalu cepat ya, karena memang setelah kemarin habis itu masuk bab ini bab udhiyah. Namun banyak sekali bahasan ini yang penting-penting, maka kemungkinan besar ya akan sampai jelang Idul Adha ya, dengan aqiqah. Karena banyak hal yang perlu kita pahami tentang kurban ya, agar apa yang kita laksanakan ya dalam bentuk kurban ini betul-betul kurban yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran
sunnah dan qaul ulama salafus saleh.